Assalamualaikum Sobat Gaspol, selamat siang. Seperti biasa di video gue ingin mengajak kalian melihat aksi para pembalap Indonesia di kancah internasional. Kali ini kita lihat aksinya Mario Aji di Moto2 GP of America. Saat ini Aji berada di peringkat 19 klasemen sementara dengan total 1 poin. Ya udah yuk, keburu lapar. Mari kita tengok aksi Mario Aji di sesi pre-practice yang pertama kelas Moto2 GP of America. Wih, di menit ke-6 Aji langsung fastest lap. Gak kaleng-kaleng emang kalau di track basah Aji ini. Tapi kemakan sama pembalap Itali Tony Arbolino. Kemudian rakyatnya Erdogan nih, Denis Oncu yang ngegeser posisi Aji. Kemudian satu persatu pembalap dengan kemampuan menaklukkan trek basah di atas rata-rata menggeser posisi Aji. Aji di posisi 10 sekarang. Dan di menit ke-8 Aji kembali mencetak fastest lap. 2 menit 24,813 detik. Emang ya pembalap Eropa gokil-gokil. Nggak pakai lama Aji udah kegeser sampai posisi 7. Padahal nih Aji udah memperbaiki catatan waktunya. Heran makan apaan sih mereka. Goyang mas. Nah jatuh deh. Oscar Gutierrez crash. Emang sih trek Austin itu tricky parah, apalagi kalau basah. Marquez saja crash pertama kali di tahun ini ya di Austin. Nah mantep Aji, best lap lagi. Aji naik ke posisi 5 dengan 2 menit 23,308 detik. Dan lagi-lagi meski mencetak best lap, Aji tetap turun di posisi ke-6. Satu pembalap lagi crash. Jadi 2 deh. Darren Binder juga crash. Musim lalu di Austin performa Aji parah banget. Start dari urutan ke-25 dan di race-nya nyungsep. Apakah karena kondisinya kering ya? Satu lagi pembalap yang crash. Kini giliran Adrian Huertas. Aaron Canet juga hampir crash. Untung aksi penyelamatannya gemilang. Aji berada di posisi 10 sekarang dengan gap hampir 3 detik dengan rekor fastest lap. Nampaknya di Austin ini rekan setim Aji Yuki Kuni lebih cepat dari Aji. Dan hingga waktu berakhir Aji hanya mampu bertahan di posisi ke-15. Lumayan lah ya, masih zona poin. Di sesi selanjutnya Aji harus lebih cepat dari ini kalau mau masuk sesi Q2. Karena yang berhak masuk Q2 hanya 14 pembalap tercepat. 15 yang masuk Q1. Yuk kita lanjut ke sesi practice dengan kondisi trek basah. Apa artinya? Artinya Aji bisa punya peluang lebih tinggi untuk masuk ke sesi Q2. Karena sepahit-pahitnya kalau masuk Q2 itu startnya dari posisi 18. Ya tinggal nyusul 3 pembalap atau nungguin pembalap lain jatuh, dapat ya poin. Memang kalau ngomong itu gampang banget. Oke, kita ke sesi practice yang akan berlangsung selama 40 menit. Aji masuk track berbarengan dengan Denis Oncu dan Jack Dixon. Apakah ini bagian dari taktik? Coba dipikir aja sendiri. Gue lagi lapar nih, nggak bisa mikir. Loh, jauh juga nih Aji sama Oncu. Nggak deng. Masih kencangan Aji ternyata. Aduh, kebanyakan pakai kacamata delman kayaknya gue. Nah lo, Aji di posisi ke-22. Apakah bakal kayak tahun lalu? Sepertinya enggak nih. Tuh lihat tuh, Aji punya potensi naik lagi. Tuh, apa gue bilang? Posisi 3 kan? Tapi happy-nya nggak boleh lama-lama, pasti kan disusul lagi. Minimal masih masuk Q2 lah. Buset, ini Dixon kenceng amat ya. Ya jelas, pembalap Inggris. Biasanya sih jago di trek basah. Duh, Aji turun terus lagi nih. Di posisi 10 sekarang. Jonta Pandegubrak kali ya. Dia udah bikin Aji turun ke posisi 11.
Aduh, giliran Barry Baltus sama Albert Arenas yang geser Aji ke 13. Ampun. Dan rupanya Aji kalah kenceng sama Diogo Moreira. Posisi 14 sekarang. Akhirnya Aji keluar dari zona Q2 gara-gara Jorge Navarro. Waktu masih ada sih, tapi jangan kegeser terus juga. Udah posisi 16 aja. Gara-gara Aaron Kenneth nih. Yes, Aji kembali membuka peluang untuk masuk ke zona Q2. Waktu 2 menit 22,148 detik membawa Aji ke posisi 13. Alah, suwe digeser lagi sama Navarro. Wadaw, Aji ditendang dari zona Q2 sama Izan Guevara. Semakin jauh gara-gara Aaron Kenneth. Lalu diasepi juga oleh rekan timnya Yuki Kuni. Mohon Aji jangan gini-gini amat dong. Tapi masih ada peluang karena waktu masih panjang, 22 menit lagi. Ya, bisalah, masih punya 7-8 lap untuk memperbaiki catatan waktu. Tuh, nggak perlu nunggu sampai 8 lap. Aji bisa kan perbaikin waktunya? Naik lagi ke posisi 7 sekarang. Terjadi insiden yang menimpa Manu Gonzalez. Nampaknya di sesi yang kedua ini jumlah crash berkurang. Sepertinya para pembalap sudah mampu beradaptasi. Bukan pada main aman ya, karena catatan waktunya lebih kencang daripada sesi yang sebelumnya. Duh, kayaknya Aji turun terus nih. Udah 10 terus turun lagi ke 11. Kayaknya masih bakal terus turun lagi nih. Nah kan, di sisa waktu kurang dari 3 menit, Aji berada di urutan ke-12. Dan Oscar Gutierrez menggeser Aji ke urutan 13. Waktu pun berakhir, tapi masih ada beberapa pembalap yang masih punya waktu untuk menyelesaikan lap-nya. Dan benar aja, untungnya Aji hanya kemakan oleh Marcos Ramirez. Aji pun berhasil masuk ke sesi Q2 nanti setelah berhasil menempati posisi 14 di sesi practice kali ini. Sesi selanjutnya ada sesi free practice 2 ya, buat nyoba-nyoba settingan baru atau track ring mungkin nanti. Dan tentunya ada sesi qualifying 1 dan 2 untuk penentuan starting grid. Oke, tunggu video gua selanjutnya ya. Gue izin pamit. Assalamualaikum.